minimisasi. Ada nggak yang bisa dipinjam untuk dilakukan minimisasi? Coba dicek dulu. Gimana adik-adik nih untuk yang ini 7 dan 15. Coba dicek ada nggak? Ini harus pasti jawabannya ya karena kalau nggak bisa jawab berarti belum paham gitu ya, Dik ya. Yang minggu lalu dijelaskan itu berarti belum paham kalau nggak bisa jawab. Kalau masih bingung, kita lewatkan yang kelompok 2. Pertanyaan saya ke berikutnya. Lihat kelompok 3. Itu 2 dan 10. Ada nggak dia bisa diminimisasi lagi? Dengan yang mana? Minjem kemana dia? Dilihat di sana ya. Nggak paham adik-adik. Silakan adik-adik. Gimana? Belum paham atau bagaimana? Kemarin itu gimana ya? Jadi kalau dia dilipat di diagonalnya, sisi-sisi yang bersesuaian itu bisa diminimisasi yang bertumpuk ya. Jadi di baris pertama dengan baris keempat bisa diminimisasi. Kan itu ya? Kolom paling kiri dengan paling kanan bisa diminimisasi. Karena kalau dilipat segi empatnya itu kan ketemu mereka ya. Sisi-sisi yang ketemu itu bisa diminimisasi. Tuh, sehingga masih bisa itu. Jadi kalau dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh adik Chelsiana ini, sisi yang nomor 2 dan 10 dia bisa dipinjamkan biar jadi 4 minimisasinya, biar hilang 2 ya. Biar dua input terdrop. Itu dia minjem ke yang mana? 0 dan 8. Itu kan sisi paling atas dan sisi paling bawah. Coba dilipat di diagonalnya. Di tengah-tengah kan ketemu dia metumpuk gitu ya. Ketumpuk dia. Kan gitu ya. Jadi bisa diminimisasi yang kelompok 3 itu adalah 0, 2, 8, 10. Itu adik-adik. 0, 2, 8, 10. Kamu minimisasi itu ya. Adik-adik minimisasi. Apa hasilnya? Yang apa yang berubah? Kalau yang berubah itu di drop, tidak usah ditulis gitu ya. Makanya tadi pertanyaan Arman, kok nggak ada A? Karena A berubah terus ini di kelompok-kelompok yang diminimisasi. Sehingga dia terdrop, tidak perlu ditulis hasilnya. Kan gitu ya. Yang tetap saja yang ditulis hasilnya. Nanti masalah ada bukan atau tidak, itu dilihat dari nilainya, 0 apa 1. Kan gitu ya. Tadi sudah ditambahkan oleh Adik Ica juga penjelasannya. Itu apa hasilnya? 0, 8, 2, 10. Di drop itu apa hasilnya? Bukan Diminimisasi? B, bukan D, Ibu. Ya, bukan B, bukan D hasilnya ya. Tinggal fokus lihat itu aja.
dari 0 ke 8 apa yang berubah gitu ya. 1 ke 10 apa yang berubah? Kan nilai A berubah ya. A-nya berubah dari 0 ke 1. Drop dah dia, hilang dah A-nya. B-nya kan tetap 0. Terus dari 0 ke 2 itu, dari sisi atas, jadi dari baris paling atas ke baris paling bawah, apa yang berubah dilihat di sana? Nilai C ya yang berubah ya, dari 0 ke 1 nilai C. Drop dah C-nya. Berarti tinggal B dan D. Sekarang lihat nilai B-nya apa? 0. Nilai D-nya 0. Maka bukan B, bukan D. Gitu hasilnya. Jadi bukan B, bukan D. Nah ini nilai C-nya kedrop, dia hilang ya. Nah ini. Berarti izin bertanya Ibu. Iya. Berarti kan misal tadi kan dia dipakai 0, 2, 8, 10. Walaupun di 0 sama 8-nya itu sudah dipakai di kelompok satu tuh dia tetap boleh di kelompok tiganya dipakai. Boleh kan? Iya boleh. Oh, Kalau minimisasi aljabar boleh aja begitu. Boleh menambahkan suku. Tapi tidak sembarang suku bisa kita tambahkan. Jangan sampai suku yang kita tambahkan malah membuat tidak minimisasi gitu, Dek. oh, oh gitu. Boleh. Berarti berarti boleh dia kalau untuk yang kelompok 2 yang 7, 15 itu boleh berarti 4, 7, 12, 15. Bisa kalau secara aturan di sini masih bisa ya. Oh, Masih bisa oke oke. dia. Ya, siap Karena siap. belum Terima dapat kasih. digunakan. Biasanya hanya boleh digunakan 1 kali untuk tambahannya. Nggak boleh sampai 2 kali. Misalkan seperti 0 tadi kan sudah dipinjam sekali kan? Nggak boleh lagi dipinjam lagi sampai berkali-kali. Di aturan di Aljabar Bul juga begitu. Misalnya meminimisasi di Aljabar Bul itu ada 6 suku. Sepertinya nih kalau 6 suku saya perlu lagi 2 suku. Maka boleh ditambahkan. Tetapi menambahkannya itu suku mana yang mau digandakan itu kita berpikir, lumayan berpikirnya. Kalau di Aljabar Bul ya, apakah suku pertama mau digandakan, suku kedua, bingung ya kita ya. Tapi kalau di peta kernot jelas karena kita tinggal melihat tata letak gitu ya. Mana yang bisa diminimisasi. Nah, jadi seperti itu adik-adik ya. Sehingga hasilnya dapat dua-dua suku. Itu kalau dicoba ya. C-nya itu bisa ke drop dia, adik. C sama A ke drop. Jadi hasilnya C bukan, D bukan, B D plus B bukan, D bukan. Gitu ya hasilnya ini ya. Coba ya nanti ya. Dilanjutkan lagi. Ini untuk adik Chelsiana bisa ditambahkan lagi ya untuk dikumpulkan nanti ya perbaikannya. Kemudian dari hasil ini masih plus-plus ini digambarkan kan gitu ya. Seperti biasa gitu ya, ini belum lengkap. Gambarkan dengan gerbang bebas, kemudian gambar hanya dengan gerbang nan gitu ya. Biasakan begitu ya. Ini belum lengkap, nanti adik-adik yang tugasnya belum lengkap tambahkan itu lagi 2 step ya. Minimisasinya, terus pakai gerbang bebas, dan menggunakan hanya gerbang nan. Itu kan minggu lalu begitu ya, kita sudah ada contohnya ya minggu lalu. Oke, itu silakan ya adik-adik ya. Ibu mohon izin Citra nanya di obrolan di chat Zoom. Saya cek dulu ya apa nih. Kalau yang kedua dipakainya 2, 7, 15, dan 10 apakah boleh? Coba kita lihat dulu di petanya. 2, 7, 15, 10. Ya gimana cara meminimisasinya itu, Dek? Kan aturannya harus letaknya sama ya. Letaknya itu adalah selurus gitu ya. Kalau 2, 7, 15, 10, gimana cara meminimisasinya, Dek? Itu nggak ada yang lurus berdekatan tidak, posisi yang sama tidak kan? Itu diagonal kan posisinya ya. Nggak bisa ya, Dek ya. Kalau kalau 2 dengan 3 bisa dia.
6 dengan 7 bisa dia. Itu deh. 10 dengan 11 bisa dia berdekatan. Jadi selajur gitu ya, masih bisa. Ini kondisi khusus ya, 7, 15, 4, dan 12 bisa di drop. 4 dia ya, karena 4. Kondisi khususnya tuh bisa karena selajur. Tapi biasanya kadang di beberapa kasus itu nggak bisa ya kalau lewat itu. Karena ketika dilipat dia nggak numpuk ya. Nggak numpuk. Kalau dilipat harusnya 7, 15 itu dengan 5 dan 13. Itu. Iya, sayang. Apa? Itu, main itu. Sini, sini, sini. Sini, 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 sini. Ayo. Ya. Ya. Kenapa? Nggak boleh nangis ya. Ding, 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 ding. Ya. Jadi itu adik-adik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, ini. Ini, ini. Oh, udah waras. Kan udah makan tadi. Mau gitu enggak bisa. Ini Kak Dita pulang sekolah, kan adik sama Mbak Dita. Mau apa? Nih. Malu-malu mau ini. Gimana adik-adik? Udah pas? Nanti mungkin yang dibuat kan beda-beda ya. Nah itu. Silakan atau mau dibahas lagi salah satu yang dibuat. Karena kita kan memang peta kernopnya ini dulu ya. Kita ginikan ya. Nanti ini sama dengan yang ini ya, yang 0. Mungkin ada buat yang 0 mungkin boleh. Jadi dia nanti plus-plus gitu yang ngedropnya juga sama caranya ya, sama persis cara ngedropnya. Bedanya adalah dia plus dia gitu ya. Jadi kalau sisanya tinggal A dengan B, ternyata A dengan B nilainya 00, maka dia akan menjadi bukan A ditambah bukan B, kan gitu ya. Kebalik dia ya. Kalau untuk yang modelannya Maxtem. Nah itu kalau Mintem kan kita melihat output yang bernilai 1. Jadi kalau dituliskan di persamaannya itu pasti di kolom-kolom itu nilainya 1. Jadi tadi ini seperti ini tadi persamaannya ya. Sigma M kecil 0,4 gitu kan gitu ya. 0,246 berarti di posisi-posisi itu bernilai 1. Nah kalau sigma M besar gitu ya. Terus ditulis nih nilainya 0,246 berarti di posisi-posisi itu nilainya adalah 0 gitu adik-adik ya. Jadi diingat ya kemarin aturannya untuk Maxtem dan Mintem. Untuk proses minimisasinya sama ya adik-adik ya. Caranya sama. Untuk proses meminimisasi tidak ada yang berbeda. Itu ya. Kalau yang di ini ya. Jadi nanti ini menghasilkan untuk dropnya. Nah ini apa namanya? Yang untuk tugasnya ini ya. Jadi nanti yang di sini itu 1 posisi ya. Ini ke drop. Jadi yang bisa kalau kita cek lagi ya di kelompok 2 untuk ini ya memastikan lagi ya karena hasil dari peta kernopnya ini. Kalau dilipat gitu ya dengan diagonal kan tidak ketemu ya. Dia harusnya 7, 15, 5, dan 13 kan itu tadi ya ketemunya. Sehingga yang di kelompok 2 tetapkan saja dia 2 adik. Itu ya. Jangan dia di drop dengan 4, 12. Karena biasanya enggak pernah ya begitu ya. Dia harus diagonal. Kemudian sisi terdekat gitu ya. Bukan diagonal ya. Setelah dipotong di diagonalnya dia bertumpuk. Kemudian dia dengan sisi terdekat yang bersesuaian. Itu aja. Terus jumlah minimisasinya kelipatan 2 ya.
Jadi 2, 4 gitu ya, 8, 16 itu baru boleh. Kalau ada 5 boleh nggak Bu? Nggak bisa. Gitu ya. Nggak mungkin di drop kalau 5 ya, kalau ganjil. 3 nggak bisa. Kalau 7 juga nggak bisa. 6 juga sekaligus tidak bisa, adik-adik. Bingung kita nanti menentukan mana yang di drop, mana yang tidak. Oke, nah itu rangkumannya adik-adik. Silakan nanti adik-adik disesuaikan. Jadi untuk tugasnya Chelseana ini yang benar itu hasilnya adalah iya, nggak apa-apa sayang, nggak enak badannya. Udah mama nggak kemana-mana di sini. Jadi hasilnya adalah C bukan, D bukan dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 itu hasilnya adalah B, C, D. Kemudian dari kelompok 3 tadi sudah diminimisasi, hasilnya adalah B bukan, D bukan. Jadi itu adalah hasil dari minimisasi untuk hasil dari kelompoknya Chelseana ya. Nanti tinggal tinggal dibuatkan gerbang logikanya itu ya. Jadi digambarkan dengan gerbang logika bebas dan gerbang logika non. Iya, mau apa, Man? Gimana? Oke itu. Silakan untuk menambah ini apa namanya meyakinkan itu kalau ada lagi satu mau presentasi lagi boleh. Kalau tidak saya lanjutkan. Silakan, Dek. Kelompok saya, Ibu. Adik Hera lagi, mungkin bisa yang lain dulu ya, Adik ya. Adik Hera udah ada di catatan beberapa kali menanggapi ya. Coba yang lain dulu yang sama sekali belum pernah bertanya, belum pernah apa namanya presentasi ya dari 3 kali yang kemarin pertemuan sebelumnya itu ya. Biar ada nilai lah. Kan sudah semua membuat ya, tinggal dicoba aja seperti tadi kan adik Chelseana, nanti kita pelajari gitu ya. Jadi kita beri masukan, nanti teman yang lain juga kan belajar dari apa yang sudah dibuat oleh adik-adik. Coba adik Yolanda ya, kemarin kan presentasinya masih kurang ya. Silakan adik Yolanda, kan benar ya, yang kemarin kurang ya presentasinya itu ya. Sorry bukan, itu di gini ya, di statistik itu ya. Silakan di sini juga belum dapat ini ya. Atau adik Karina, nah itu belum ada juga.
Silakan. Yang mana nih? Adik Yolanda apa adik Karina nih mau gini? Ibu, kelompok saya mau mempresentasikan. Kalau Ica kan sudah teman kelompoknya siapa aja? Sugi, Ibu. Sugi ya tata dulu Ica cek ya. Sugi. Oh, oke, silakan. Eka Sugi ya. Silakan. Baik, Ibu, saya ingin menjelaskan yang max term, Ibu. Ya, boleh. Nah, biar ada gambaran temennya, silakan. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah, Gi. Baik, jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan yang max term. Jadi di sini saya punya persamaan F, A, B, C, D, atau sama dengan Y, sama dengan di apa namanya ini? Ya, notasi max term 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini saya buat tabel aljabar boolnya terlebih dahulu. Ini harusnya M besar harusnya. Eh, di sini M, A, B, C, D dari M0 sampai M15. Nah, untuk M0 isinya 0000, M1 001, 0001. Nah, untuk yang aljabar yang booleannya itu yang 0000 semua itu A, B, C, D. Yang 0001 itu A, B, C, D bukan. Yang M2 0010 itu A, B, C bukan D. Kemudian yang M3 0011 itu A, B, C bukan, D bukan. Dan seterusnya. Nah, kemudian didapat hasil seperti ini. Nah, selanjutnya kita kita tulis yang di aljabar boolnya ini yang bagian belakang ini, yaitu ini A B A plus B plus C plus D kali eh, kali A plus B plus C plus D bukan, kemudian dikali A plus B plus C D, mohon maaf, A plus B plus C bukan plus D, kemudian dikali lagi dengan A plus B plus C bukan plus D bukan, kemudian dikali lagi dengan
yang ini yang di highlight ini, yaitu A bukan plus B plus C plus D. Kemudian yang ini A bukan plus B plus C plus D bukan. Kemudian yang terakhir dikali dengan kemudian dikali dengan A bukan plus B plus C bukan plus D. Kemudian yang terakhir dikali dengan A bukan plus B plus C bukan plus D bukan. Yang ini. Nah, pertama saya lakukan minimisasi yang berwarna merah ini. Nah, ini kan sama-sama punya A, B, C dan A, B, C. Jadi A, B, C-nya saya keluarkan dan yang tersisa adalah D plus D bukan dari sini yang saya warnai merah ini. Kemudian untuk yang biru ini saya keluarkan yang A, B dan A, B, C bukannya. Di sini A plus B plus C bukan, kemudian buka kurung D plus D bukan. Kemudian di sini yang hijau ini saya keluarkan A bukan, B dan C. Nah, di sini sehingga yang tersisa adalah D plus D bukan. Kemudian untuk yang hitam saya keluarkan A bukan plus B plus C bukan. Kemudian yang tersisa adalah D plus D bukan. Nah, kemudian sama dengan A plus B plus C. Nah, yang D plus D bukan ini kan nilainya 1. Nah, dikali 1. A plus B plus C bukan, ini 1. Kemudian A bukan plus B plus C. Ini 1 juga hasilnya. Kemudian A bukan plus B plus C. Mohon maaf, A bukan plus B plus C bukan. Ini dikali dengan yang D plus D bukan ini hasilnya 1. Kemudian ini hasilnya yang selanjutnya A plus B plus C dikali dengan A plus B plus C bukan dikali dengan A bukan plus B plus C dikali dengan A bukan plus B plus C bukan. Nah, kemudian saya faktorkan lagi yang berwarna ungu ini saya keluarkan yang A plus B tersisa C plus C bukan. Kemudian dari yang berwarna pink ini saya keluarkan yang A bukan plus B sehingga yang tersisa adalah C plus C bukan. Nah, A plus B sama seperti yang sama seperti yang D plus D bukan tadi, ini C plus D bukan ini hasilnya 1. Kemudian dikali dengan A bukan plus B. C plus D bukan juga 1. Ini hasilnya A plus B dikali dengan A bukan plus B bukan. Nah, yang terakhir saya keluarkan B-nya. B sehingga yang tersisa A plus A bukan. Nah, A plus A bukan ini nilainya 1. Sehingga B kali 1 sama dengan B. Jadi hasil minimisasinya yaitu B, Y sama dengan B. Kemudian saya buat tabel kebenarannya. Ini M, ini B. Nah, M0 itu nilai B-nya 0, M1 B-nya 0, M2, M3 B-nya 0. Kemudian dari M4 sampai M7 nilai B-nya 1. Kemudian dari M8 sampai sampai M11 nilai B-nya 0. Kemudian dari M12 sampai M15 nilai B-nya 1. Nah, di sini nilai Y-nya mengikuti nilai B ini karena Y sama dengan B. Tinggal ditulis ulang. Di itu. Nah, di sini saya buat peta Carnot-nya. Nah, di sini eh, di yang CD ini punya yang bagian kolom yang oranye ini. Kemudian yang AB punya bagian baris yang di atasnya ini yang mendatar yang berwarna hijau ini. Kemudian saya buat angkanya di sini 0, 1, 3, 2. Kan seperti yang dijelaskan minggu lalu. 0, 1, kemudian 2-nya loncat paling bawah, kemudian 3 di sini. Di antara 1 dan 2-nya. Kemudian di sini 4, 5, 6, 7,
di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 seperti itu. Nah, kan kalau max term itu kalau angkanya ada di fungsi max termnya ini kan dia diisi nol berarti dia diisi nol. Berarti yang di peta Carnot-nya ini yang ada di fungsi max termnya itu kan eh, angka 0, 1, 2, 3 dan 8, 9, 10, 11. Makanya di sini yang 0, 1, 2, 3 saya isi yang 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ini saya isi dengan 0 yang saya bold ini. Yang saya tebalkan ini. Nah, kemudian untuk minimisasinya di sini saya buatkan tabel. Nah, untuk variabel A nilai dalam kelompok pada baris 0, 1 dan baris 1, 1 itu nilai nilai A-nya itu berubah. Nilai A-nya itu berubah pada baris 0, 0, 1 dan 1, 1. Kalau dilipat gimana ya? Nah, berubah itu. Nah, kemudian nilai B pada kedua baris itu tetap baris ini. Nah, kan di sini yang ini kan B-nya tetap nih 0, ini juga 0. Kemudian yang C 0, 1, 1, 0 semua di semua kolom itu berubah. Yang D juga dari 0, 1, 1, 0 itu di semua kolom dia berubah. Nah, karena dia berubah makanya hilang dia. Dan kita pakai yang tetap aja. Nah, di sini hasil minimisasinya itu sama, yaitu sama dengan B. Seperti itu. Mungkin jika penjelasan saya ada yang keliru bisa dikoreksi atau ditambahkan. Terima kasih. Wait, wait. Coba dikecilin ya ininya. Tadi. Ini saya kayaknya tadi. Oh ya udah. Peta ininya, nah mapnya. Kita fokus. Sebenarnya ini kan biar gampang diisi tanda ya. Jadi 0132 ini ya, 0123 ini langsung di drop gitu ya. Di drop dia satu sisi ini ya, sisi paling kiri ini. Kemudian ini pas juga cari yang mudah ya. Di sisi paling kanan juga ke drop 4 ya. Dan kalau dilipat diagonalnya kan ketemu nih sisi paling kiri dengan sisi paling kanan kan. Jadi ini ngedropnya bisa sekaligus 8 ya Dek ya. Nah, kalau ngedrop 8 pasti hasilnya berapa? Hasil akhirnya ini. Ini langsung udah sekalian nih bisa nih di drop 8 ini di peta Carnot. Jadi nggak satu-satu sisi gitu ya. Karena kebetulan ini ada nilainya 000 gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3 di drop langsung dengan yang di 8, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, sekarang cek tolong di peta Carnotnya diam dulu di sini ya. Yang berubah yang nilai apa aja yang berubah di sini? Nilai AB, nilai A berubah ya dari 0 ke 1. Nilai B tetap ya. 0, 0. Nilai C sama D udah berubah pasti ya. Karena sepanjang 4 itu ya. Sepanjang 4 suku itu pasti berubah. Nah, sehingga ini sudah kita bisa lihat di sini bahwa hasil daripada minimisasi ini adalah bukan B ya. Itu hasil akhirnya ini ya. Oke, minimisasinya ini bukan B. Karena bukan B, B gitu ya. 0 itu kan ini dia menyatakan dirinya sendiri gitu kalau di Maxterm ya. Kalau 1 baru dia ada tanda bukan. Itu ya. Jadi ini minimisasinya menghasilkan Y sama dengan B gitu ya. Coba lihat di gini, di tabel kebenaran pasti begitu. Atas tabel kebenaran yang panjang tuh yang
Enggak yang di atas untuk membuktikan. Untuk lebih membuktikan lagi, atas tabel kebenaran yang atas tadi, yang pertama kali, atas. Ini kan A, B, C, D gitu ya. Kalau dibuatkan Y-nya, kan gitu ya. Dia sama persis dengan B ya. 0, 0, 0, 0 kan itu ya. Terus di bawah, di M8 ke bawah itu 0, 0, 0 juga B-nya kan. Nah, di bagian yang lain satu-satu. Jadi dia memang Y sama dengan B ini hasilnya ya. Jadi sesuai. Nah, itu adik-adik ya, ini contohnya. Kita simple meminimisasi. Nah, kalau dengan aljabar bool, itu belum tentu nih mudah minimisasi, karena plus D. Nah, tadi itu dimasukkan, coba di aljabar boolnya itu ada kekeliruan. Makanya untuk yang banyak-banyak seperti ini, memang tidak disarankan menggunakan aljabar bool lagi untuk meminimisasi, biar tidak keliru hasilnya. Coba ke bawah yang penjabaran aljabar boolnya. Nah, ini kalau kita benar merunutkan gitu ya, hati-hati dan menggunakan persamaan-persamaan aljabar bool, pelan-pelan sekali kita akan ketemu gitu ya. Jadi Y sama dengan B gitu ya, ketemu kita. Tapi ini perlu kehati-hatian gitu ya. Mana yang bisa dijadikan satu gitu ya. Mana yang bisa di drop ini di sini. Nah, itu memilih lumayan ya, karena ada tanda plus-plus itu kita bisa bingung, lebih bingung daripada perkalian ya. Nah, itu adik-adik. Jadi harus hati-hati sekali gitu ya. Nah, itu adik-adik ya, untuk yang lain perlu diperhatikan gitu ya. Ini contoh untuk makstemnya. Jadi sama caranya, sama persis, hanya bedanya adalah di bagian yang disebutkan angkanya itu dia bernilai outputnya 0 gitu ya. Dan ikuti aturan minimisasi dari makstem gitu ya. Jadi kalau nilainya 0 itu artinya dia tanpa tanda bukan gitu ya. Dan menuliskan hasil minimisasinya itu tanda plus dia ya. Kalau lebih dari satu digit input gitu. Jadi misalkan yang tersisa adalah nilai B dan D. B dan D-nya adalah 0, 0. Berarti dia adalah B plus D gitu ya. Beda dengan kalau di Mintem. Kalau di Mintem tersisa BD dengan nilai 0, 0. Maka itu artinya adalah B bukan, D bukan gitu ya. B bukan dikali D bukan. Oke, saya pikir ini cukup ya adik-adik ya. Sudah ya. Nah, jadi sudah dapat gambaran banyak untuk memproses minimisasi. Jadi ingat aturan minimisasi, sisi paling kiri yang bersesuaian dengan sisi paling kanan yang bersesuaian itu bisa di drop. Jumlah yang bisa di drop minimal 2, kemudian kelipatannya 2, 4, 8, 16, 32, nah, dan seterusnya. Kemudian kalau bingung kita tinggal lipat aja diagonal segi 4 itu bisa dilipat di bagian apa saja, di bagian lipatnya horizontal atau lipatnya vertikal gitu ya, di bagian tengah. Mana sisi-sisi kolom-kolom bersesuaian itu bisa dari dia diminimisasi adik-adik. Nah, ingat tidak boleh meminimisasi 6, 5, 7, tidak boleh gitu ya. Harus 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Itu sudah ada aturannya itu adik-adik ya, tidak boleh dilanggar. Sisi pertama dengan sisi ketiga tidak bisa diminimisasi adik-adik ya. Contohnya tadi ya, ditanyakan oleh Intan juga tadi itu ya. Nah itu nggak bisa adik, karena hasilnya itu akan terdrop semua dan itu menyalahi aturan peta Kernop ya. Nggak bisa. Jadi biasanya sisi nomor 1 dan 4. Jadi sisi paling kiri dengan paling kanan, sisi paling atas dengan paling bawah, atau yang di tengah-tengah, sisi kedua dengan sisi ketiga, itu bisa ya. Di drop. Tapi dengan posisi bersesuaian. Nah, itu kita cukupkan ya di sini untuk yang ini. Untuk yang 5 perlu diperkenalkan lagi, Dek. Kalau saya akan masuk dulu ke sini ya. Saya akan gambarkan aja biar adik-adik tahu gimana posisinya gitu ya. Untuk peta Kernop yang 5. Jadi, kita dulu di...
Anu. Saya akan keluar dari
Halo Ibu, Ibu emang belum menyalakan mikrofon apa gimana? Oh, berarti masih off mikrofonnya dari tadi saya udah banyak lebar menjelaskan ya dia kenapa baru di ini sampaikan, Dek. Saya udah langsung ke papan tadi. Kirain tadi Ibu mau gambar dulu baru dijelaskan gitu. Enggak, saya kan enggak pernah gitu. Jadi ngulang lagi saya jelasin ya. Sekarang ini ya. Jadi untuk 16 itu kan sudah ditransfer ke sini pasti paham ya dengan gambar ini ya. Sudah diurutkan ini nomornya. Jadi Anda buat ini 16 ya seperti ini di A-nya 0, 16 ke bawahnya 1. Ini kan udah tahu ya cara menuliskan. Nanti kalau ada 6 input berarti nilai di A, nilai input pertama entah nanti A simbolnya kan simbol bisa berubah-ubah ya. Bisa P, Q, R, S, T. Biasanya sih pakai ABC gitu ya. Tapi kadang bisa saja pakai yang lain. Pokoknya penulisannya urutannya dari yang pertama, kedua, ketiga itu harus berurutan gitu, nggak boleh dibolak-balik. Kan ini sudah dari kemarin nulis tabel kebenaran saya sampaikan ya. Jadi kalau inputnya 5 berarti kan akan ada 32 itu ininya totalnya 32 gini ya. Pasangan input ini jadi posisi-posisi ini akan ada 32 jenis gitu ya. Jadi ada 0000, ada 0001, ada 0010, ada 011 gitu. Nggak bisa sembarangan kita tulis biar kita bisa berpikir beralur berlogika dengan baik gitu ya, Dek ya. Jadi A-nya berapa? Karena 32, A-nya 16 dulu ditulis, 16 kemudian 1. B-nya 88 dia ganti, kan gitu. Karena dia pakai biner ya, 2. Jadi dia perubahannya setiap 2, 4, 8, 16, dan kelipatannya. Kan itu saya bilang ya. Itu dulu dipahami ya kenapa harus biner gitu ya. Karena kita sudah dari awal udah belajar ya tentang ini cuman biner gitu ya, 01. Jadi bilangan biner. Kenapa tidak boleh dibolak-balik? Agar urutan 0 sampai 31 ini nggak kebalik. Sama dengan kemarin urutan 0 sampai 15 nggak kebalik. Itu ya. Sekarang kita gambarkan ke peta Kernop ini. Karena A-nya itu adalah 16, maka di satu peta ini jumlahnya 16 sudah pasti 0 nilai A-nya. Makanya ditulis di luar dia nih A sama dengan 0. Yang di sini A sama dengan 1 gitu. Nah untuk urutan ini nggak boleh bolak-balik. Tetap sama. Jadi di peta yang segini tetap sama. Biasanya sih yang biner ini diperkenalkan sampai 5. Saya belum pernah ada lihat yang 6 ya. Karena selanjutnya setelah itu untuk pengoperasian itu kemarin itu ya yang masih di program lama itu sampai di sini gitu ya. Kalau sekarang kan sudah tidak di sini ya mainannya sekarang gitu ya sudah lebih lebih ke piranti-piranti yang seperti sekarang itu sudah cepat-cepat gitu ya, sudah super cepat, sudah banyak sekarang algoritma-algoritma lain yang sudah lebih mutakhir untuk mengiringi kemajuan teknologi yang sampai saat ini. Nah, jadi ini, misalnya saya ambil contoh aja ini ya, mintemnya 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 18, 19 kan gitu ya, ini kebalik ya, 18, 19. Berarti di posisi ini kan seperti ini gitu ya adik-adik ya. Nah, jadi seperti kemarin itu kan di diagonal ini dilipat itu boleh. Jadi 4 dengan 12 bertemu boleh diminimisasi. 4, 12, 5, 13, 4, 4-nya itu diminimisasi boleh kan gitu ya. 01 dengan 89 boleh. Karena dia kalau dilipat ketemu ya sisi kiri dengan sisi kanan. Atau sisi atas dengan sisi bawah. Ini sudah ya harusnya clear. Begitu juga ini berlaku di ini di segi 4 yang di A sama dengan 1. Sama juga berlaku. Dan juga berlaku sekarang secara keseluruhan 32 ini.
kalau dilipat di tengah-tengah adik-adik. Jadi kalau di tengah-tengah sisi bersesuaian 8 dengan 16 boleh diminimisasi. Kemudian ini sisi-sisi bersesuaian. Coba kita ini dulu ya. Ntar dulu biar enggak salah saya ini ya. Kita cek dulu satu-satu ini ya. 8 seharusnya kalau 8 itu ngedropnya 3 seharusnya ya, bukan 4 ya. Yang terdrop, yang hilang ya. Sekarang coba kita cek yang di bagian ini. Kita buktikan coba biar saya enggak salah ingat juga ya. Nanti ini di bagian 8, 9, 10 ini dulu ya, kita fokus. Kita drop dulu ya, 8, 9, 10, 11. Ini kita drop dulu ya, apa hasilnya? Kita lihat. A-nya tidak berubah, berarti tetap A. Terus 8, 9, 10, 11. Nilai B dengan C tidak berubah ya, berarti B, C bukan. Kemudian nilai D dengan E ini berubah-ubah, tidak perlu ditulis. Ini hasilnya ya untuk ini. Kemudian 16, 17, 17, 18, 19. Nah ini kita lihat di yang ini ya, ya 16, 17, 18, 19. Nilai A tidak berubah ya. Ini bukan nilai A. Nilai B dengan C tidak berubah ya. B bukan, C bukan. Kemudian kita ambil lagi ini kan, tar dulu ini B-nya, ini B. Oke. Kemudian nilai D sama E berubah. Nah, jadi hasilnya ini ya. Jadi kalau diminimisasi terpisah itu A bukan, B bukan, C, E ditambah ini sudah nggak punya tempat lain ya, 5 dan 7 tidak bisa lagi diminimisasi dengan yang lain ya, dia hanya bisa berdua aja itu ya. Sudah nggak boleh dia ngambil ke sisi yang lain, juga nggak ada teman di sisi yang lain gitu ya. Nah kemudian nih A bukan, B, C bukan, A, B bukan, C bukan. Oke. Ini ditambah ya. Nah, jadi ada 3 ini ya hasilnya. Ini. Oke. Nah, begini. Nah, untuk ngedropnya nanti yang di bagian ini nggak bisa dilipat di sini ya adik-adik ya. Jadi dia diginikan nih, dipotong gitu deh ya. Ini dipotong, diagonal ini dipotong gitu deh ya. Nah, dipotong. Terus tempelkan ke sini. Jadi 16 nempel dengan 0. Jadi 0 nempel 16 kan gitu ya. Sampai dengan yang bawah 2 nempel dengan 18. Itu aturannya di peta Karnov adik-adik. Nah, yang nempel itu yang bersesuaian nempel bisa diminimisasi. Jadi, kalau di sini ada nih di 0 ini ya, misalkan saya ganti dengan warna lain nih biar. Nah, misalkan di sini ada 1, belum mau ganti nih. Misalkan di sini ada 1, 1, 1, 1 gitu misalnya. 0, 1, 2, 3 ini bisa diminimisasi dengan ini. Karena kalau ini dipotong di sini, kan nempel dia 16 nempel dengan 0, 17 dengan 1, 19 dengan 3, 18 dengan 2 gitu ya. Yang nempel itu boleh diminimisasi. Kalau yang nggak nempel nggak bisa. Tuh ya, ini sudah diberi catatan di sini. Oke, gitu adik-adik. Jadi itu aturan tambahannya. Kalau yang 32. Untuk nulisnya juga ini sudah ya. Nggak boleh ketukar angka-angkanya di dalam peta ini.
Nah, jadi itu tambahan dari saya ya berkaitan dengan ini. Ini berkaitan dengan peta Kernop ya. Udah lumayan banyak ya saya sampaikan dan tugas-tugas juga yang diberikan karena selanjutnya adik-adik tidak ada yang memilih rasanya membuat ini ya. Mungkin dipikir ini sulit gitu ya. Dari penugasan-penugasan tuh lebih ke sensor. Cuma karena hampir sama ya sensor ini kan basicnya sama. Jadi nanti tolong membuat paper dari apa namanya dipelajari. Jadi saya berikan kebebasan kalau sensor banyak sekali materinya ada itu di internet. Silakan baca apa itu sensor. Jadi nanti adik harus bikin teoritisnya tentang sensor itu di paper adik-adik sesuai dengan judulnya gitu ya. Misalkan bikin sensor tentang apa namanya suhu gitu ya. Apa yang melatar belakangi daripada pembuatan alat itu. Jadi secara teori sensor itu apa gitu. Nggak usah terlalu banyak gitu ya. Poin-poin aja to the point gitu ya. Jangan sampai lebih dari 10 halaman gitu ya. Itu kan sekadar ngopi-ngopi aja jadinya ya di internet ya. Dia harus diramu dengan bahasa sendiri. Kemudian sekarang sensor suhu. Kenapa ini penting? Jadi apa yang dibuat itu kan harus ada manfaatnya. Biasanya digunakan di mana alat itu gitu ya. Itu harus jelas di latar belakang daripada adik membuat alat itu. Itu adik-adik. Baru nanti setelah di latar belakang itu udah di pendahuluan kan latar belakang dari alat itu di bab 2-nya di kajian biasanya di paper kan gitu ya, di lain di bab 2-nya itu gitu ya. Itu ada terkaitan dengan teori-teorinya, teori sensor, apa yang mendukung kalau pakai IC apa, ada gambarnya gitu ya. Ya kreasinya adik-adik ada di sana dinilai. Kemudian sampai gambarnya kan gitu ya, gambar sensornya. Nah, gambar sensornya ini saya masih bisa pakai gambar biasa gitu ya. Jadi adik-adik menggunakan gambar manual gitu, misalnya digambar Bu, saya digambarnya di buku biasa, terus adik-adik foto tempel di sana bisa. Nah ini kreasi adik-adik gitu, saya akan menilai sesuai dengan kreasinya karena ini kan UAS gitu adik-adik. Atau yang sudah ini digambar di aplikasi gitu ya. Jadi salah satu aplikasinya adalah Tinkercad, di sana digambar bagus gitu ya. Jadi itu terus kemudian di screenshot ditempel di laporan gitu. Misalkan bikin sensor apa. Jadi kalau di Tinkercad tuh udah jelas ya alat Arduino-nya misalnya mau ngambil apa tipe apa ada kabelnya di warna-warni itu ada di sana ya. Nah, itu silakan adik-adik karena ini adalah tugas akhir berkreasilah sama dengan skripsi tidak harus kan tidak sama satu dengan yang lainnya. Ada yang sangat bagus sekali, ada yang biasa, ada yang penting lulus. Nah, itu tergantung dari adik-adik. Kita hanya menilaikan gitu ya, Adik ya. Itu adik-adik ya. Silakan. Nah, itu adik-adik silakan kalau ada mau ditanyakan. Sudah adik-adik yang ini? Izin Ibu bertanya. Silakan. Eh, Tadi kan Ibu bilang di pembahasannya itu isiin teori sensornya. Apakah kita sampai menjelaskan bagaimana cara kerja dari apa yang kita buat? Misalkan saya kan mau membuat sensor yang menyesuaikan kelembapan suhu tanah. Kalau misalkan kering nanti disiram. Nah, apakah sampai cara kerjanya gitu, Bu? Atau Ya, Dek, cara kerja, ya. Kan harus jelas. Nanti gimana gitu ya, misalkan seperti mau buat itu dah tadi sensor suhu gitu ya. Jadi kalau suhunya naik gitu misalnya dia akan ada alarm berbunyi gitu kan.
Misalnya begitu cara kerja, cara gininya. Ya harus dijelaskan bagaimana alat itu gitu ya. Jadi ada di sana dijelaskan. Cuman dia tidak dipraktikkan langsung, itu bedanya. Nanti kalau saat mata kuliah praktikum dia dipraktikkan itu. Anda dari merangkai itu saya nilai proyek akhirnya itu lebih tinggi nilai merangkainya itu. Jadi langsung pada saat apa namanya UAS itu merangkai, UTS juga begitu. Itu bedanya ya melakukan praktikum, berupa laporan praktikum bagaimana. Kalau di sini hanya teori jadi gambar. Nah sekarang gambar itu saya bebaskan. Boleh nggak Bu? Seperti kemarin kan gambarnya pakai biasa gitu ya di buku terus dipoto kan gitu kan? Boleh. Bukannya saya tidak boleh kan boleh. Terus kalau mau menggambar pakai aplikasi kan lebih jelas dia pirantinya lebih lengkap kan, langsung pirantinya bisa kita ambil gitu loh. Kalau pakai hambatan langsung kelihatan gambar hambatan, kabel berwarna-warni itu kan bagus ya, kreatif gitu. Karena ini tugas akhir gitu. Itu pasti lebih bagus nilainya yang begitu gitu. Saya jadi per aja ya memberitahukan masalah penilaian. Pastilah lebih bagus. Saya menghargai kreativitas adik-adik. Jadi setiap kreativitas pasti akan dihargai gitu ya. Tetapi tidak mengharuskan semua harus pakai aplikasi menggambar, tidak. Nanti ada yang kesulitan, jangan sampai gara-gara itu tidak membuat tugas, biar enggak gitu. Ayo sini Mon. Sini sama Mama. Ya sini Mon. Yuk sini. Ya, jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Sehingga nanti tugasnya itu, ya namanya tugas akhir, Dek, kan beda dengan tugas-tugas yang sekarang ini. Tugas-tugas ini gitu adik-adik ya. Seperti skripsi gitu ya. Nah, gimana kinerjanya adik-adik itu yang menentukan kan gitu. Baik Ibu, terima Iya. kasih. Karena tugas ini sensornya banyak sekali, kemarin tahun lalu juga yang buat gini juga sensorin. Jadi kan sudah bisa minjem ya, cuman sekarang gimana adik-adik menerjemahkan dari apa yang sudah dibuat oleh kakak kelasnya itu, kan gitu ya. Bagaimana Anda mempelajari, bisa nggak? Makanya nanti di pertemuan berikutnya minggu depan tuh sudah saya berikan kesempatan siapa yang presentasi untuk tugasnya ini gitu ya. Itu udah menambah-nambah nilai. Kalau praktikum kan tinggal prakteknya nanti langsung merangkai alat itu. Jadi ujiannya itu emang langsung praktek, langsung merangkai. Kalau nggak bisa merangkai ya kadang saya kasih kesempatan lagi sekali gitu yang ulang. Nah itu karena proses mendapatkan nilai itu meskipun nilai itu pasti nanti dimaklumi gitu ya kalau yang penting sudah hadir gitu. Tapi kan proses itu harus jalan adik-adik. Bahwa tidak ada sesuatu yang sangat mudah gitu ya. Nah itulah proses kita gitu ya mendapatkan ilmu. Harus berproses dulu. Nanti di akhir pasti akan ada keluasan. Kalau sudah berproses dengan baik tetap kurang baik hasilnya itu pasti ada keluasan. Oke itu ya dari saya silakan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan teoritiknya dari mata kuliah ini. Karena kalau yang sisa-sisanya bisa dibaca, Dek. Tentang misalnya itu udah sensor, tinggal baca bagaimana, kemudian flip-flop gitu, banyak ya. Makanya tidak harus buat sensor adik-adik, flip-flop bisa. Tinggal baca adik-adik flip-flop itu gimana, gambarnya seperti apa, fungsinya apa flip-flop. Itu kan bisa adik searching ya. Itu tidak perlu lagi saya jelaskan. Kalau gitu kan terlalu ceramah ya kuliahnya. Seperti mencekoki gitu ya anak-anak yang masih kecil. Itu dibaca. Kalau ini kan memang perlu penekanan ya, yang ini aljabar bol, yang ini. Sehingga saya yang mempresentasikan. Nah itu aja sih adik-adik. Jadi mau bikin komparator atau adder itu udah banyak sekali ya ada. Maunya saya jelasin tentang adder. Menjumlahkan itu ya misalkan 011 dijumlahkan dengan 1111 gitu misalnya. Itu di adder ya. Ada yang modelannya seperti itu. Nah itu adik-adik. Nih, oke. Yang ini ada yang ditanyakan dari yang sebelumnya juga atau terkait dengan tugas silakan. Masih ada waktu kita adik ya. Sedikit sebelum adik-adik katanya ada yang sebagian mau kegiatan di HMJ ya. Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, Bu, terkait tugasnya, Ibu tadi kan bilang di minggu lalu kita akan presentasi proyeknya. Itu maksudnya berarti udah finalnya di minggu depan atau gimana?
Enggak, boleh seberapa gitu ya. Nanti kan seperti di sekarang dah siapa yang mau presentasi gitu. Jadi yang belum dapat presentasi itu usahakan presentasi gitu ya. Biar ada nilai-nilai tambah gitu ya. Yang belum yang dari awal sama sekali belum aktif, belum ngomong gitu ya. Usahakan itu dulu inisiatif gitu ya. Saya Bu gitu misalnya kan presentasikan misalkan baru rancangan ide saja sama sempat gambar aja itu ditampilkan gitu deh. Jadi apa namanya jelas gitu ya ada. Oh sudah mulai berproses ya. Paling lagi 3 kali ini tinggal kali pertemuan ya kita ini ya. Udah proyek itu udah sambil mengerjakan proyeknya sehingga saya juga bisa melihat progres dari adik-adik oh memang proyeknya dikerjakan karena ini tidak dipraktikumkan. Oke, ada lagi? Ini saya keluar dulu ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi disilakan. Ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Udah pas untuk terkait tugasnya, udah pas karena ini kan sudah libur hari raya. Ini habis hari raya kan akhir Juni kan udah harus dikumpul ya tugasnya ya untuk UASnya karena emang itu jadwalnya ya. Biar dapat saya kesempatan biasanya di minggu kedua Juli itu udah ini nilai, upload nilai udah cepat sekali memang waktunya. Jadi kan mengoreksi proyek butuh waktu ya lebih lama. Ini sudah libur, mungkin nanti setelah galungan nanti diambil ya hasil UTS-nya ya adik-adik ya. Untuk gininya UTS statistiknya ya adik ya. Nanti apa namanya besok saya akan bahas sedikit ya untuk statistik UTS-nya ya. Karena kecil-kecil dapat gitu ya biar adik-adik itu tahu di mana letak salahnya gitu ya adik-adik ya kelihatan sepele tapi salah kalau statistik begitu dah dia jadi banyak yang belum pola berpikirnya belum dapat gitu ya memahaminya belum kelihatan dari jawaban itu belum memahami maksudnya gitu ya nanti saya akan tekankan lagi karena beda ya pemilihan misalkan milih gitu apa sih jenis gininya pemilihan sampel simple random sampling gitu aja nggak bisa seperti itu simple random sampling yang dimaksud seperti apa harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya gitu ya kalau penelitian korelasi hanya saya perlu 100 orang gitu ya bisa simple random sampling orang yang di simple random sampling gitu tapi kalau sudah jenis penelitiannya eksperimen gitu nggak bisa simple random sampling individu atau orang yang di random. Nanti marah sekolahnya kalau orangnya di random ya. Dipilih 100 orang baru dijadikan kelas eksperimen sama kelas kontrol nggak bisa. Kelasnya yang di random. Itu harus ada penjelasan begitu ya. Jadi kalau ada berapa kelas di populasinya berapa harus jelas disampaikan. Nah, meskipun itu data fiktif kan ada 6 kelas masing-masing 30 orang gitu aja jawabannya sebenarnya udah bener ya. Nanti di simple random sampling kelasnya dipilih 2 kelas gitu misalnya selesai dah jawabannya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak gitu ya tapi jelas tapi benar sesuai dengan judul penelitiannya masalah penelitian. Jangan sampai penelitian korelasional dia kelasnya di random dah beda ya. Nah, itu yang menyebabkan kecil-kecil sekali, seperti uji normalitas gitu. Tidak ada hipotesisnya, sudah langsung hasil. Berdasarkan ini nilai T ini lebih besar, jadi dia ini apa yang diuji kan gitu ya. Harus ada urutannya kan gitu ya. Ada yang ada hipotesis. Kalau sudah menguji hipotesis, harus ada dulu bunyi hipotesisnya kan gitu ya namanya adik-adik ujian kan dinilai itu step per step. Nah, itu. Jadi seperti itu ya yang membuat memang kecil, tapi saya sudah sampaikan ke ibunya kita nilai dulu nanti kalau memang kecil-kecil sekali karena target untuk A itu kan terlalu tinggi ya 90 ya. Nah, rasanya itu susah. Kecuali di proyek yang saya berikan itu juga tinggi pun rasanya susah ya mendapatkan nilai itu A.
Tapi nanti dilihat dari keaktifan gitu ya, mana yang berhak gitu ya diberikan poin lebih, mana yang tidak. Begitu sih kemarin sama Bu Prof. Oke, jadi tidaklah nilai asli itu saja digunakan. Kalau itu saja digunakan kecil-kecil nanti ya. Belum lagi proyeknya mungkin nanti tidak maksimal dibuat yang UASnya. Nah, oke, silakan adik-adik ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri untuk pertemuan ini ya, yang sekarang. Nanti di minggu depan kita libur saja dulu ya, besok statistik yang kelompok terakhir ya, presentasi. Nanti setelah galungan, kita ketemu di hari Selasa gitu ya. Nanti saya akan sampaikan terkait anakopa, karena itu janji saya ya, karena anakopa ini digunakan untuk skripsi. Itu khusus saya akan berikan contoh, jadi langsung dianalisis, sudah dianalisis hasilnya gitu ya. Nanti untuk belajar di SPSS-nya silakan adik-adik, udah gampang, tinggal YouTube dibuka gitu ya. Tinggal adik klik untuk masalah data. Cuman ada beberapa hal di anakopa itu yang memang agak berbeda, seperti uji normalitasnya tidak normalitas biasa gitu ya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Itu saja tambahan dari saya. Kalau memang tidak, mari kita berdoa adik-adik menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan berdoa adik-adik. Berdoa selesai adik-adik. Selamat ini ya, selamat pagi menuju siang ini ya jamnya. Selamat beraktivitas dan selamat berhari raya untuk kita ya yang Hindu ya. Yang lain yang selain Hindu kan dapat waktu itu ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan maksimal gitu ya. Lumayan 1 minggu itu ya. Karena ini sudah mau UAS pasti banyak tugas gitu ya. Nah itu silakan mulai dikerjakan dengan baik. Selamat siang, izin saya lab meeting duluan ya adik-adik ya. Oke. Terima Besok jam kasih, Bu. berapa? Adik Hera besok jam berapa? Jam 9-an juga? 9 boleh ya. Ya, oke, jam 9 dah ya. Oke. Saya lab ya. Ini salah. Saya belum.